Selamat pagi, berkah dalam. Silakan duduk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan yang memimpin doa pembukaan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, karena kami akan mau ke acara TK, katakanlah semoga bisa dan mantap dan bisa bermanfaat. Amin. Mantap sini dilihat. Doakanlah kami. Kata-kata Bob dan para pendiri Kongres PM. Doakanlah kami. Juga Maria. Doakanlah kami. Tuhan jadikan kami anak-anak kami. Oh alangkah baiknya Tuhan, Allah yang maha baik. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dio. Silakan duduk. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini, pembelajaran TIK. Sebelum mulai, Bapak mau tanya kabarnya anak-anak, bagaimana hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Sebelum kita mulai, untuk pemanasan, Bapak punya game untuk melatih anak-anak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep berpikir komputasional. Silahkan dibuka Chrome-nya, lalu diketik sama persis ya. Yang sudah ada isinya diklik hapus data, bagian pojok kiri bawah. Oke. Sudah semuanya? Permainan yang pertama, anak-anak bisa klik teka-teki. Ya, teka-teki. Ini teka-teki yang mengasah anak-anak. Ada bagian hijau ini adalah soalnya. Ada 4 soal. Bagian sebelah kanan ini elemen pelengkapnya yang untuk menjawab soal yang disediakan. Contoh, Bapak akan mengerjakan satu, yaitu lebah. Lebah, gambar lebah dicari, ditempel di sini. Setelah gambar, bawahnya adalah jumlah kaki. Dilihat kakinya lebah ada berapa di sini sesuai foto? Terlihat 3 ya. Jadi kalau 2 sisi ada berapa? 3 kali 2 ada 6. Dipilih 6. Setelah itu ciri-cirinya ada di sebelah sini. Ada penyengat, ada madu. Ya, seperti ini ya contohnya ya, mengerjakannya. Silahkan anak-anak kerjakan dilengkapi. Ya, yang sudah langsung periksa jawaban. Oke. Mudah ya. Ini salah satu permainan yang menggunakan konsep berpikir komputasional. Ada analisa, lalu mengelompokkan dan mencari jawabannya sebagai solusinya. Yang sudah, anak-anak bisa lanjut ke permainan selanjutnya, yaitu labirin. Ada soal di sebelah kiri, lalu tengah adalah perintah yang disediakan, sebelah kanannya susunan perintahnya supaya bisa menyelesaikan soal. Contoh 1, dilihat dulu ya, sebelum mengerjakan dilihat dulu perintahnya ngapain ini. Harus bergerak maju. Kita cek, ini sudah ada tulisan bergerak maju. Jalankan program. Ya, ternyata dia hanya sampai setengah. Berarti bergerak majunya diberi 2. Ya, seperti ini. Oke. Jawabannya betul.
Baru anak-anak silahkan lanjutkan ke level yang kedua. Sekali lagi sebelum mengerjakan, anak-anak lihat dulu, dianalisa, dia perlu gerakan apa. Ya, perlu gerakan apa? Level 5 saja ya, nanti anak-anak bisa lanjutkan di rumah. Bapak kenalkan permainan yang menggunakan konsep berpikir komputasional. Sekarang kita akan kembali ke materi, silahkan di close permainannya. Anak-anak sekarang bisa perhatikan ke depan untuk materi yang akan Bapak sampaikan. Oke ya, sekarang kita akan mulai materinya. Yang pertama adalah Bapak mau jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, supaya anak-anak mampu menjelaskan definisi dan prinsip berpikir komputasional. Jadi anak-anak tahu. Nanti akan mengenal ada 4 komponen dari berpikir komputasional, yaitu decomposition atau dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, lalu algorithmic thinking, cara berpikir algoritma. Ada yang sudah tahu belum ini tentang ini? Dekomposisi, ya belum tahu ya. Ada mungkin di matematika ya, dekomposisi ya, betul sekali. Yang kedua, tujuannya mampu mengaitkan prinsip berpikir komputasional dengan contoh kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah anak-anak tahu, oh prinsipnya ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa ya, itu akan tahu. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional pada penyelesaian masalah sederhana. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya, Bapak mau jelaskan apa sih berpikir komputasional yang berulang kali Bapak sebutkan, yaitu memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, jadi cara berpikirnya seperti komputer, melihat masalah, menganalisa, lalu memprosesnya dan outputnya menjadi sebuah solusi. Kemudian yang kedua, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Selanjutnya, ini 4 pilar berpikir komputasional. Tadi sudah ada di depan, ada 4 macam. Yang pertama adalah dekomposisi. Penjelasannya adalah memecah masalah menjadi bagian kecil. Contohnya, misalkan anak-anak mau mengadakan kegiatan ulang tahun, ada teman yang berulang tahun, ya, ada teman yang berulang tahun, terus anak-anak ditugasi menjadi IO atau panitianya. Supaya acara tersebut bisa terselenggara lancar, perlu dipecah-pecah tugas. Apa saja kira-kira yang perlu disiapkan untuk mengadakan pesta ulang tahun? Ya, hiasan, terus apa lagi? Kado, terus apa lagi? Untuk mengadakan sebuah pesta, kue, ya, minuman, apalagi? Ya, jadi anak-anak tahu. Misalkan yang ulang tahun adalah Willy. Will, kamu mau pengen ulang tahun yang model apa? Ditanya dulu. Baru di situ dipecah-pecah tugasnya. Ada yang nyiapkan undangan, ada yang nyiapkan konsumsi, ada yang nyiapkan dekorasinya, ada yang nyiapkan acaranya. Setelah dipecah-pecah dari bagian tersebut, baru memikirkan apa saja yang perlu dikerjakan. Itu dekomposisi. Jadi dipecah-pecah masalahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil lagi supaya lebih mudah diselesaikan.
Kemudian pengenalan pola, mengenali pola agar lebih efisien dalam mengerjakan ya. Salah satu contoh sederhana yang kita kerjakan di pelajaran TIK itu saat anak-anak mengetik teks yang sama. Biasanya apa yang dilakukan kalau kalian mengerjakan ada beberapa teks yang sama? Betul, di copy paste ya, supaya mengerjakannya lebih cepat. Di copy saja, enggak perlu anak-anak ngetik karena polanya tahu. Oh, ini tulisannya sama. Berarti cukup mengcopy saja. Itu ya, contoh sederhananya seperti itu. Yang ketiga adalah abstraksi. Fokus pada informasi penting. Jadi anak-anak waktu ada soal atau masalah yang dihadapi, anak-anak pilih mana yang penting, mana yang enggak penting. Yang enggak penting dipinggirkan dulu. Fokus ke bagian-bagian penting supaya solusinya dapat terpecahkan. Yang keempat adalah algoritma. Tadi algorithmic thinking ya, cara berpikir secara algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang beruntun. Salah satu contohnya waktu anak-anak misalkan ada yang ikut daur ulang kertas, ya di situ ya pernah ya. Di situ anak-anak mempelajari proses mulai dari awal sampai jadi kertas daur ulang. Nah, algoritma ini anak-anak menyusun urutannya apa saja yang perlu dilakukan. Dari awal, yaitu apa? Kalau daur ulang kertas? Ya, mencari kertasnya dulu yang mau didaur ulang. Yang kedua apa lagi? Menyiapkan peralatan ya, baru memproses, kemudian ada memblender, ada mencetak, ada menjemur ya atau mengeringkan sampai jadi sebuah kertas daur ulang. Itu termasuk di algoritma, yaitu membuat langkah-langkah beruntun. Supaya anak-anak bisa memahami untuk materi ini, Bapak mau memberi penugasan. Ya, penugasannya adalah membuat infografis tempat wisata. Jadi ini anak-anak bisa menerapkan seperti tadi. Kemudian salah satu penerapannya yaitu abstraksi. Ambil yang penting-penting. Yang penting-penting adalah cukup 5 ini yang dimasukkan. Yang pertama nama tempat, yang kedua lokasinya, yang ketiga gambarnya. Jadi gambar tempat wisatanya harus jelas. Kemudian harga tiket dan jam operasional. Untuk ketiga ini termasuk lokasi ya. Bisa anak-anak cek di Google informasinya. Misalkan anak-anak pilih Candi Prambanan. Ya, di Canva kan enggak ada ya informasi lokasinya di mana, kemudian harga tiketnya berapa, enggak ada. Anak-anak bisa cek di Google. Nanti baru dimasukkan di Canva sebagai desainnya. Paham ya anak-anak ya? Silakan dikerjakan. Untuk hasil pada hari ini tidak Bapak nilai, nanti sebagai latihan. Untuk penilaiannya akan dilaksanakan di minggu depan dengan proyek yang baru. Untuk ukurannya kita pakai ukuran media sosial yaitu Instagram post yang 4:5 supaya nanti hasilnya bisa diposting di Instagram. Silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit ya, waktunya 20 menit. Nanti akan Bapak cek hasilnya. Sekali lagi langsung dipilih nama tempatnya, anak-anak mau apa, kemudian lokasinya di mana, ambil gambarnya, baru diselesaikan posternya. Oke, langsung dikerjakan ya. Ya, yuk. Tempat wisatanya kita ambil yang Indonesia dulu ya, yang lokal dulu.
Aduh. Oke, silakan langsung dibacakan ya. Ya. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Untuk yang belum bisa nanti dilanjutkan di rumah. Gimana perasaannya pelajaran hari ini? Ya, senang ya. Karena ini materi baru untuk anak-anak. Terus manfaat apa saja yang anak-anak dapatkan? Ya, Ruth, silakan. Oke, bisa lebih kreatif dalam membuat sebuah poster. Ada lagi? Ya, Kira? Dapat mempelajari hal-hal baru yang mungkin kita belum bisa ketahui. Oke, terima kasih, Kira. Belajar hal-hal baru, yaitu ini tadi, berpikir komputasional. Anak-anak waktu mengerjakan poster, langkah-langkahnya menggunakan cara berpikir komputasional mulai dari persiapan mencari nama sampai jadi. Buat yang belum jadi nanti bisa dilanjutkan. Jadi anak-anak nanti setiap anak-anak ada soal atau menghadapi masalah dalam menentukan solusi, Bapak harap bisa menerapkan cara berpikir komputasional agar solusi yang didapatkan dapat baik dan menyelesaikan masalah. Itu saja materi kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Tugas hari ini untuk doa. Willy, Will. Teman-teman sudah siap berdoa? Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran TIK ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran dan kegiatan. Berkati supaya kegiatan berikutnya berjalan dengan lancar. Amin. Santa Juli Biliar, Doakanlah kami. Pater Matias Bob dan para pendiri kongregasi SPM, Doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan berikanlah kami anak terang. Oh alangkah Baiknya Tuhan, Allah yang Maha Baik. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, silakan. Nanti setelah salam, keluarnya urut ya, mulai dari sini, dan sampai terakhir. Ya, keluarnya dengan tertib, kursinya dirapikan, komputernya di shutdown, ya, di shutdown dulu komputernya. Ya, kursinya dirapikan, baru nanti keluarnya urut supaya tidak ada yang rebutan. Berdiri. Siap beri salam. Selamat hari Pak Chandra berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih, silakan urut dari Robi. Dicek lagi barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayo, lanjut. Audi, Ruth, ayo Will. Oke, terima kasih. Ayo. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.